warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Aprilia. Saya mengajar di SD Swasta Tuan Hua, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Perempuan Juga Bisa Menjadi Dokter, Kadam Bini. Anak-anak, kita harus berterima kasih kepada Kak Aditidas yang telah menulis sebuah karya yang sangat menginspirasi untuk semua perempuan. Cerita ini diilustrasikan oleh Kak Anastasia Ivanova, Kak Asok Raja Gopalan, Kak Pradip Kumarsaho, Kak Priya Kurian, dan Kak Daksyayani Velagapuli. Anak-anak, cerita ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi ini adalah cerita yang benar-benar terjadi loh. Pada tahun 1861, lahirlah seorang anak di sebuah kota Bhagatpur di India. Anak itu bernama Kadam Bini. Sejak kecil, Kadam Bini adalah anak perempuan yang suka belajar dan penuh rasa ingin tahu. Saking penuhnya rasa ingin tahunya, setiap buku dia baca. Setiap hari ada saja buku-buku baru yang selalu ingin dia baca karena keingintahuannya yang sangat tinggi. Namun anak-anak, suatu hari nenek Kadam Bini jatuh sakit. Ayah, cepat panggilkan dokter, ayah. Lihat nenek, ayah. Nenek sudah begitu sangat kesakitan, ayah. Cepat panggil dokter, ayah. Kadam Bini, tenang nak. Ayah bukan tidak mau memanggil dokter, tapi kita sama-sama tahu nak, nenek itu tidak mau jika dokternya itu adalah seorang laki-laki nak. Lalu bagaimana ya? Panggil saja dokter perempuan. Kenapa di tempat kita ini tidak ada dokter perempuan, ayah? Kadam Bini tidak mau nenek terus sakit seperti ini, ayah. Anak-anak, Kadam Bini begitu sedih melihat kondisi neneknya. Namun tiba-tiba dari bibir mungilnya, Kadam Bini mengucapkan isi hatinya. Aku ingin menjadi seorang dokter. Jika aku sudah besar nanti, aku mau jadi seorang dokter. Aku ingin berguna untuk perempuan dan juga anak-anak. Anak-anak, itu adalah tekad dari seorang anak kecil yang bernama Kadam Bini. Namun, kondisi saat itu tidak sama seperti kondisi kita saat ini. Pada zaman itu, semua perempuan sangat sulit untuk mencapai cita-citanya. Kadam Bini, proses untuk mencapai cita-citanya sangatlah sulit. Perempuan mana bisa menjadi dokter? Iya, sudahlah Kadam Bini, kamu tidak akan bisa menjadi seorang dokter. Sudah, mending sini main sama kita. Teman-teman, itu adalah ejekan dari teman-teman Kadam Bini yang tidak percaya dan selalu mengejek cita-cita Kadam Bini. Namun anak-anak, Kadam Bini itu adalah seorang anak yang tidak mengenal kata lelah. Setiap hari dia terus belajar, dia terus membaca buku. Pagi, siang, malam, dia tidak jauh dari buku. Dia terus belajar dan terus belajar. Hingga sampailah Kadam Bini pada usianya dewasa. Pada tahun 1883, Kadam Bini dewasa berhasil lulus dari Bethune College di Calcutta. Ini adalah sebuah perguruan tinggi tertua untuk perempuan pertama yang
ada di India dan di Asia. Tapi anak-anak, Kadambini tidak cepat puas. Dia terus melanjutkan pendidikannya hingga dia bisa berkuliah di Calcutta Medical College. Wah, anak-anak, Kadambini ini sangat hebat sekali ya. Dia tidak cepat merasa puas. Meskipun dia sudah termasuk hebat loh, karena sudah bisa menjadi perempuan pertama yang berkuliah di sekolah kedokteran. Coba anak-anak bayangin, di antaranya ramai laki-laki, namun Kadambini seoranglah penuntut ilmu perempuan yang ada di dalam kelas itu. Nah, Kadambini sudah lulus dari perkuliahan itu, namun dia tidak merasa cepat puas. Otaknya yang selalu punya rasa ingin tahu, terus melanjutkan pendidikannya. Hingga tiba di tahun 1892, Kadambini mau pergi terbang jauh. Kemana? Dia mau pergi ke Inggris, anak-anak. Jauh ya. Dia ingin memperdalam ilmu kedokterannya di perkuliahan yang terletak di Inggris. Akhirnya dia terbang, terus belajar, menempuh pendidikan, dan tidak peduli dengan omongan orang yang ingin menjatuhkan cita-citanya. Dia terus mengingat bagaimana dulu neneknya tidak mau berobat dengan dokter laki-laki dan hanya ingin dengan dokter seorang perempuan. Hingga akhirnya dia terus bertekad untuk menjadi seorang dokter. Setelah berjuang bertahun-tahun, akhirnya Kadambini kembali ke tempat tanah lahirnya, yaitu India, sebagai seorang dokter. Nah, Kadambini dewasa berkata, perempuan juga bisa menjadi seorang dokter. Nah, anak-anak, Kadambini telah membuktikan kepada kita bahwa mimpi itu tidak ditentukan oleh siapa kita, tetapi oleh keberanian kita untuk berjuang. Kalau Kadambini bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi, jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.